Pada Piala Dunia Qatar tahun lalu, kita pasti teringat dengan beberapa kontroversi yang terjadi. Salah satu kontroversi yang paling menyita perhatian adalah maraknya isu LGBT di turnamen 4 tahunan tersebut. Contoh negara yang begitu ngebet melakukan kampanye LGBT adalah Jerman. Hingga akhirnya negara itu mendapatkan karmanya dengan pulang terlebih dahulu dibandingkan dengan tim-tim yang lain. Kini di Piala Dunia Indonesia ternyata juga ada kontroversi yang terjadi. Meski tidak seviral yang ada di Qatar, namun tetap saja kontroversi tersebut menarik untuk diperhatikan. Lantas kontroversi apa saja yang dimaksud? Berikut ini adalah jawabannya. Empat pemain Polandia dipulangkan gara-gara pesta miras. Bermain di Piala Dunia tentunya adalah impian bagi setiap pemain, termasuk impian yang akan didapatkan oleh para pemain Polandia. Sayangnya, beberapa hari yang lalu, 4 pemain Polandia yang melakukan sebuah kesalahan fatal. Kesalahan itu adalah saat mereka berpesta dengan minuman-minuman keras. Itu dilakukan mereka saat masih menjalani kamp pelatihan di Pulau Bali. Akibatnya, sikap tegas langsung diberikan dan 4 pemain itu dipulangkan ke Polandia sehingga gagal bermain di Piala Dunia tahun ini. Bendera Palestina boleh berkibar. Saat ini, Palestina menjadi isu hangat yang terus terjadi di media sosial. Itu terjadi karena mereka mendapatkan serangan dari Israel. Maka dari itu, beberapa dukungan terus dilakukan, termasuk dari Indonesia. Setelah berdiskusi dengan FIFA, PSSI menyatakan jika bendera Palestina boleh dikibarkan selama Piala Dunia U17. Itu dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap negara asal Timur Tengah tersebut. JIS tidak masuk kandang timnas. Jakarta International Stadium adalah stadion terbesar yang digunakan di Piala Dunia Indonesia. Dan biasanya, sebagai tuan rumah, timnas Indonesia seharusnya bermain di stadion tersebut. Sayangnya, karena adanya isu politik, skuad Garuda harus bermain di Stadion Gelora Bung Tomo. Mereka dipindah di sana agar memiliki sikap nasionalisme serta semangat juang yang tinggi. Karena saat bermain nanti bertepatan dengan Hari Pahlawan. Kebetulan Surabaya adalah kota pahlawan, sehingga tepat sekali jika timnas bermain di sana selama Piala Dunia berlangsung. Rumput JIS harus diganti. Seperti yang dikatakan tadi, JIS adalah stadion terbesar sekaligus termewah yang ada di Piala Dunia tahun ini. Sayangnya, stadion itu mendapatkan banyak masalah jika dibandingkan dengan stadion yang lain. Salah satu masalahnya adalah rumput JIS harus diganti karena tidak memenuhi standar FIFA. Tentu sebuah kabar yang sangat mengejutkan, karena stadion ini dibuat berdasarkan standar-standar yang sudah ada. Akibatnya PSSI terus mengebut pengerjaan penggantian rumput. Untungnya pengerjaannya tepat waktu hingga stadion tersebut sudah bisa digunakan. Stadion di tengah sawah. Banyak peserta Piala Dunia yang baru pertama kali datang ke Indonesia, termasuk Ekuador yang akan menjadi lawan timnas di grup A nanti. Wakil Amerika Selatan itu saat ini juga sudah berada di Surabaya untuk melakukan persiapan.
Namun dalam persiapan tersebut, pelatih Ekuador kaget karena stadion yang bakal mereka gunakan terletak di tengah sawah. Tapi meski berada di tengah sawah, dirinya salut dengan fasilitas yang ada. Saya awalnya bingung melihat suasana stadion di sini. Beberapa area di sekitarnya tidak terlihat ada gedung-gedung untuk istirahat, dan yang ada hanya area persawahan. Awalnya saya mengira kalau fasilitas di dalam stadion akan buruk. Tapi ternyata mereka punya stadion yang megah dan besar. Saya harus mengapresiasi mereka yang mempersiapkan stadion semegah ini di area persawahan, kata Diego Martinez pada media. Penolakan timnas Israel. Kontroversi ini memang tidak terjadi di Piala Dunia U17. Namun berkat kontroversi tersebut, Piala Dunia U20 yang seharusnya dimainkan di Indonesia harus batal terlaksana. Kontroversi ini bermula saat timnas Israel lolos ke Piala Dunia U20. Sebagai negara yang sentimen terhadap Israel, salah satu tokoh politik Indonesia secara terang-terangan menolak kedatangan timnas tersebut. Akibatnya, FIFA akhirnya menghapus status tuan rumah Indonesia. Tak hanya masalah Israel, FIFA juga menyoroti kasus tragedi Kanjuruhan. Dua alasan itulah yang disinyalir menjadi penyebab batalnya Piala Dunia U20 di Indonesia. Bima Sakti coret 5 pemain diaspora. Sebagai tuan rumah, Indonesia harus melakukan persiapan maksimal agar tampil baik di turnamen nanti. Salah satu persiapan yang dilakukan adalah menjalani TC di negara Jerman. Selain itu, guna menambah kekuatan, skuad Garuda juga mengundang beberapa pemain keturunan. Namun sayang, dari beberapa pemain keturunan yang diundang, kebanyakan malah dicoret oleh Bima Sakti. Pelatih asal Balikpapan itu menilai jika pemain yang dicoret kualitasnya sama dengan pemain lokal. Choyun Damanik gagal membela timnas. Dari beberapa pemain yang dicoret, Bima Sakti memutuskan untuk mempertahankan 3 pemain keturunan. Mereka adalah Welber Jardim, Amar Brik, hingga Choyun Damanik. Namun sayangnya, Choyun Damanik gagal membela timnas di Piala Dunia nanti. Alasannya adalah karena pemain kelahiran Swiss itu tidak memiliki paspor Indonesia. Itu terjadi karena saat Damanik lahir, kedua orang tuanya sudah menjadi warga negara asing dan melepas statusnya sebagai warga negara Indonesia. Jadi itulah deretan kontroversi yang terjadi di Piala Dunia Indonesia.